Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Toleransi itu apa? Toleransi itu adalah menerima berbeda. Toleransi itu adalah rendah rasa. Toleransi itu adalah mengakui eksistensi orang lain atau kelompok lain yang berbeda, sehingga kita bisa menerima. Di dalam bahasa Islam, toleransi disebut sebagai samha. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Al-Islamu dinu samha wal hanafiyah." Islam itu adalah agama yang toleran, agama yang Hanafiyah, yang lurus, yang tegak. Kenapa kita harus toleransi? Yang pertama, secara fitrah manusia memang berbeda. Berbeda warna kulit, berbeda pikiran, berbeda ideologi, berbeda kemauan, dan banyak perbedaan yang lain. Ini secara fitrah. Yang kedua, kebutuhan. Karena tidak mungkin kalau kita sama, saling melengkapi, dan yang miskin, ada yang kaya, ada laki-laki, ada ini keniscayaan dan kebutuhan. Seandainya Allah mau, walau sya'allahu ja'ala ummatan wahidah. Seandainya Allah mau, maka Allah menjadikan semuanya sama. Sama warna kulitnya, sama kemauannya, sama ibadahnya. Tetapi memang Allah sengaja dalam tanda petik menjadikan manusia, menjadikan alam raya ini berbeda-beda, selain sebagai keniscayaan, juga sebagai kebutuhan supaya bisa melengkapi. Wajahna pun suhu bahwa ini ta'abu, supaya ada kebijaksanaan, supaya saling mengenal, supaya saling membantu. Itu kan ada perbedaan. Untuk praktek toleransi kepada agama lain atau kelompok lain atau yang berbeda secara akidah, Nabi Muhammad SAW sudah memberikan contoh yang amat banyak. Yang pertama, kita akan geledah kalau kita membaca Sirah Nabawi, bab Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, maka kita akan tahu betapa sangat bijaknya Nabi Muhammad SAW ketika sedang berunding membuat perjanjian antara Nabi dan Suhail bin Amr di kelompok lain yang atas nama suku Quraisy yang kafir. Ketika itu Nabi memerintahkan Sayyidina Ali supaya menuliskan pembuka khotimahnya dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Suhail bin Amr menolak, "Saya tidak percaya dengan Allah yang kamu maksud, maka hapuslah kata basmalah." Nabi menerima usulan. Kemudian tidak hanya itu, ketika ditulis bahwa saya, yang dalam hal ini Muhammad Rasulullah, Suhail menolak, "Saya tidak percaya kamu adalah Rasul utusan kamu." Maka tulislah yang sebagaimana dalam akte kelahiran Muhammad bin Abdullah, maka Nabi juga menerima itu sebenarnya. Saat itu sebenarnya para sahabat protes, tetapi Nabi memberikan teladan bahwa toleransi itu penting. Kenapa? Toleransi adalah fondasi untuk mewujudkan perdamaian, mewujudkan kemaslahatan. Karena di dalam satu kelompok, klaim kebenaran, baik atas nama akidah, baik atas nama dogma, baik atas nama pikiran jenius, itu selalu ada. Di dalam kelompok masyarakat, wilayah public sphere atau wilayah publik atau masyarakat, maka kebenaran akidah, kebenaran ideologi itu hanya milik kelompok. Sementara benar yang lain juga milik kelompok lain. Jika itu bertemu, maka seharusnya menjadi kebaikan, bukan menjadi konfrontasi atau pertentangan. Itulah yang diajarkan Nabi, dan masih banyak tentu yang lain. Para pemirsa, jangan sampai juga kita mengorbankan akidah demi toleransi. Tetapi yang lebih penting adalah jangan sampai kita mengorbankan toleransi atas nama akidah. Kita tetap harus berpegang teguh pada akidah Islam dalam wilayah pribadi dan kelompok kita sesama Muslim. Tetapi di luar itu, jangan sampai kita membawa akidah ini menjadi kebenaran satu-satunya di hadapan semua masyarakat atau di hadapan publik. Ini yang jadi masalah, sehingga ada klaim sepihak yang merasa menjadi otoriter benar, dan itu bukan
tujuan dari Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu tercapainya perdamaian. Seperti yang kata Islam adalah perdamaian untuk bersama. Ya, terkadang kita menemukan fenomena sosial. Ada orang yang tidak bisa menerima perbedaan atau intoleransi. Itu biasanya disebabkan karena pengetahuan atau khazanah ilmu yang dia dapat sedikit. Dia seperti orang yang di dalam sumur melihat langit. Ketika dia tahu bahwa langit itu luas, dia tidak mau karena dia di dalam sumur. Dia melihat bahwa kebenaran atau langit itu hanya seluas lubang sumur. Nah, itu yang jadi masalah kenapa orang tidak toleransi. Dia harus keluar dari sumur sehingga dia menyaksikan bahwa semesta ini sangat luas dan sangat memukau karena perbedaannya. Mungkin itu sedikit ya bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dengan mengetahui Islam bahwa Islam itu orang akan tercapailah perdamaian sosial yang kita harapkan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.